Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pajak. Kalau sebelumnya di pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai diskon, di mana diskon itu merupakan potongan harga dari harga ecer. Tapi kalau pajak ini, pajak itu merupakan tambahan atau pembayaran ekstra dari kita. Kita harus mengeluarkan uang tambahan di luar harga barang tersebut. Jadi selain kita harus membayar harga dari barang tersebut, kita harus memberi uang lagi, memberi uang tambahan lagi, yaitu berupa pajak. Nah, pajak ini merupakan penghasilan utama dari pemerintah. Jadi pemerintah paling besar itu pemerintah itu menghasilkan duit itu salah satunya dari pajak ini. Nah, mungkin kalau kalian itu mungkin kalau pajak bisa kalian ketahui ketika kalian mungkin beli makanan gitu ya di restoran atau mungkin ke Pizza Hut gitu kan. Nah, di situ di setelah kasirnya menghitung harga menu yang kalian beli, harga pizza yang kalian beli, terus di total semua harganya. Nah, di terakhir itu ada tambahan, yaitu pajak, biasanya sebesar 10%. Tapi nanti ada pajak-pajak lain, ada pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, kayak gitu. Nanti persentasenya beda-beda di setiap jenis pajak itu. Nah, kita sekarang ambil contoh, misalnya kita membayar pajak ketika kita makan di restoran misalnya. Oke, ini contoh dari pajak. Misalnya kalian lagi makan nih di restoran, terus kalian beli makanan harganya 100.000. Anggap sudah sama minumannya gitu ya. Terus ketika kalian mau bayar ke kasir, di situ ada tambahan pembayaran, yaitu untuk membayar pajak sebesar 10%. Nah, terus kemudian berapa uang yang harus kalian bayar? Tadi makanannya seharga 100.000, kemudian ditambah pajak 10%. Nah, kita hitung dulu pajaknya. Nah, pajaknya itu dihitung dengan cara total harga barangnya tadi. Kalau di contoh ini adalah makanan, yaitu sebesar 100.000. Kemudian dikali dengan persentase pajaknya, yaitu sebesar 10%. Bisa kalian lihat di sini 100.000 dikali 10%. Hasilnya 100.000 dikali 10 per 100. 10 per 100 ini berasal dari 10% tadi. Kemudian nolnya dicoret 2 yang per 100, yang ini juga dicoret di 100.000. Sisanya adalah 10 kali 1000, yaitu 10.000. Nah, berapa total? Ini 10.000 ini merupakan pajaknya aja sebesar 10.000. Kemudian totalnya berapa yang harus dibayar, yaitu harga makanannya atau harga barangnya ditambah dengan pajaknya, yaitu 100.000 ditambah 10.000. Hasilnya 110.000. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya pajak dengan diskon. Kalau diskon tadi, diskon itu mengurangi harga barangnya. Tapi kalau pajak ini akan menambah harga barangnya. Oke? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai neto, bruto, dan tara. Nah, di sini neto itu merupakan berat bersih. Nah, biasanya neto itu bisa kalian temui di kemasan-kemasan makanan gitu, snack gitu ya. Misalnya nabati gitu, neto berapa gram kayak gitu. Nah, itu maksudnya neto itu adalah berat bersihnya. Jadi berat bersih maksudnya adalah berat makanannya itu sendiri. Yang ada di kemasan itu berapa. Misalnya nabati gitu, berat bersihnya 20 gram atau 30 gram misalnya. Nah, maksudnya neto itu berat bersihnya. Jadi berat nabatinya aja, beratnya snacknya aja. Total berat snacknya aja. Oke. Jadi kalau kalian keluarin semua nabatinya dari kemasan itu, terus kalian timbang nabatinya, itu
terus kalian temui beratnya berapa. Nah, berat itu tadi yang disebut dengan neto atau berat bersih. Kemudian selanjutnya adalah bruto. Bruto itu adalah berat kotor, di mana bruto ini berat dari snack itu sendiri atau barang yang ada di kemasan itu dengan berat kemasannya. Jadi bruto adalah tambahan dari berat barang yang ada di kemasan dengan berat kemasannya itu sendiri. Nah, kalau tara itu merupakan berat kemasannya. Oke, kita lihat contohnya misalnya. Oke, kita lihat di sini. Misalnya mualim punya beras nih 1 karung. Nah, di situ di karung berasnya itu tertulis neto sama dengan 20 kg. Nah, berarti 20 kg ini merupakan berat berasnya aja. Beras yang ada di karung itu beratnya adalah sebesar 20 kg. Kemudian brutonya adalah 21 kg. Bruto tadi merupakan penjumlahan dari berat bersih, atau kalau di kasus ini adalah berasnya, ditambah dengan berat kemasannya. Di situ tertulis bruto 21 kg. Sehingga taranya adalah 1 kg. Oke. Kalau tadi bruto merupakan penjumlahan dari berat bersih dengan berat kemasannya atau taranya. Sehingga 20 kg ditambah 1 kg itu hasilnya adalah brutonya, yaitu 21 kg. Nah, jadi rumusnya bisa kalian lihat di sini. Kalau kalian pengen mencari tara itu bruto dikurangi dengan neto. Kalau kalian pengen nyari bruto, maka neto ditambah tara. Oke, mungkin demikian untuk pembahasan mengenai bunga tunggal, diskon, pajak, neto, bruto, dan tara. Nanti mualim akan memberikan tugas, bisa kalian simak audio setelah ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.